Shalom Bapak Ibu sekalian, kembali berjumpa dengan saya Budi Yulianto di Pastor Message pagi hari ini. Renungan kali ini saya akan ambil dari Roma 12 ayat 1 dan 2, tapi mari kita mulai dari ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ini adalah ibadahmu yang sejati. Nah, kita akan bahas sedikit tentang ibadah. Ya, kita sering mendengar kata ibadah, kita juga sering mendengar kata kebaktian. Ya, ada kebaktian pertama, ada kebaktian kedua, dan sebagainya kalau kita datang ke gereja. Nah, ibadah ini bicara tentang eusebia, bagaimana kita orang-orang yang percaya menempatkan nilai tinggi kepada Tuhan lewat setiap cara hidup kita di seluruh kehidupan kita ini. Bagaimana kita menempatkan dia lebih tinggi sebagai bentuk penghormatan kita kepada dia. Nah, oleh karena itu kebaktian pun berbicara tentang hal yang sama. Ketika kita menempatkan nilai tinggi sebagai bentuk penghormatan kita kepada Tuhan di seluruh area hidup kita, maka dikatakan kita ini sedang memberikan bakti kepada Tuhan. Oleh karena itu sedikit meluruskan pemahaman kebanyakan orang Kristen bahwa kebaktian itu hanya terbatas di ruang gereja. Ya, jadi kita ini merasa ibadah, merasa sudah berbakti ketika kita ini sudah datang beribadah hari Minggu ke gereja ataupun melakukan kegiatan-kegiatan di gereja. Nah, ini sebuah hal yang kurang tepat, karena ibadah dan juga kebaktian itu sebenarnya sepanjang hidup kita dalam segala hal yang kita lakukan dalam hidup kita ini, Bapak Ibu. Karena kata berbakti itu di Perjanjian Lama pakai kata abad, to work atau to serve, artinya abad itu, dan di Perjanjian Baru itu pakai kata latrueo yang artinya juga melayani, memberikan pelayanan yang kudus, memberikan pelayanan yang diberikan kepada Tuhan, pelayanan yang diberikan kepada Tuhan. Ya, inilah yang sama artinya dengan ibadah. Dan sekali lagi, berbakti itu bukan hanya menyangkut kegiatan gereja, tetapi meliputi seluruh gerak hidup kita, Bapak Ibu. Ya, karena di ayat tadi Paulus berkata bahwa persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Artinya ini nggak terbatas ruang dan tempat, ya, nggak terbatas di tempat-tempat tertentu, ya, tetapi dalam seluruh gerak hidup kita. Yesus Kristus pernah berkata bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Nah, bicara dalam roh ini juga berbicara hal yang sama. Artinya udah nggak lagi di satu tempat khusus, nggak lagi di gunung-gunung ataupun nggak lagi di Yerusalem. Tetapi dalam roh ini berbicara dimanapun, dalam apapun yang kita lakukan, kita ini sedang menyembah dia. Nah, itu yang benar, ya Bapak Ibu. Dan kata berbakti ini juga dipakai Tuhan Yesus ketika dia dicobai di padang gurun. Ada di Matius 4 ayat 10 dan Lukas 4 ayat 8. Bapak Ibu bisa baca di rumah. Dan ini bentuk kata di mana Yesus ini memahami bahwa penolakannya untuk menyembah iblis itu adalah sebagai bentuk sikap dia yang hanya berbakti kepada Allah Bapanya. Jadi berbakti ini adalah sebuah sikap, Bapak Ibu. Ya, ketika kita punya sikap kepada Tuhan, memberikan penghormatan, juga memberikan bakti kita, hidup kita ini untuk melayani dia. Sikap yang hanya menghamba kepada Tuhan, nggak kepada yang lain, dan bahkan nggak juga kepada dunia. Jadi kita ini hanya berbakti kepada satu Tuhan, ya. Dan segala sesuatu yang kita kerjakan dalam hidup ini adalah sebagai bentuk bakti kita kepada Tuhan tentunya. Mau kita jadi pedagang, jadi pengusaha, kerja di kantor sebagai karyawan, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak, sebagai orang tua, dan masih banyak lainnya, harus menunjukkan sikap bakti kita kepada Tuhan.
dan bukan tentunya kepada dunia. Jadi cara hidup kita ini, sikap hidup kita ini adalah ibadah kita yang sejati, Bapak Ibu. So, rumah ibadah kita ini bukan hanya gereja, tetapi juga di rumah Bapak Ibu, ya, juga di kantor, juga di toko Bapak Ibu, dan dimanapun Bapak Ibu berada itu adalah rumah ibadah Bapak Ibu sebenarnya. Dan jam-jam kebaktian kita ini nggak hanya terbatas 2 jam setiap hari Minggu saja, tetapi jam kebaktian ini Bapak Ibu sadari nggak bahwa kalau kita ini mengerti bahwa kita mempersembahkan hidup kita ini, tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, artinya kita ini punya jam kebaktian yang tiada henti 24 jam terus menerus. Kita harus terus mempersembahkan hidup kita ini sebagai penghormatan dan juga sebagai bentuk melayani Tuhan dalam setiap area kehidupan kita. Sekali lagi Bapak Ibu, mohon maaf saya bukan anti ibadah di gereja. Itu sesuatu yang baik, sangat baik. Tidak ada yang salah dengan ibadah di gereja, tetapi yang salah adalah jika kita berpikir ibadah itu hanya di gereja. Jadi kita akan merasa kita mengatur cara sikap hidup kita di gereja saja karena kita berpikir bahwa ibadah itu hanya di gereja. Tetapi ketika kita keluar dari gedung gereja, kita kembali kepada nature kita. Nah, ini yang bahaya dan ini yang nggak tepat gitu Bapak Ibu. Kita harus perhatikan bahwa ibadah itu di setiap kehidupan kita, dimanapun kita berada. Oleh karena itu, Roma 12 ayat 2, Paulus memberikan satu solusi. Jangan serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaharuan budi kita. Oleh karena itu, pemahaman kita tentang kebenaran harus terus ditambahkan, harus terus bertumbuh. Supaya kita ini dapat membedakan mana yang kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Oleh karena itu, di dalam segala hal, hidup kita ini mau di gereja, mau di rumah, mau di kantor, mau di tempat-tempat lainnya, dimanapun kita berada, kita akan terus beribadah, memberikan penghormatan dengan memberikan nilai tinggi kepada Tuhan yang kita percaya dan kita sembah melalui cara hidup dan sikap hidup kita yang mempresentasikan Dia. Itulah berbakti dengan benar. Semoga apa yang saya sampaikan ini membantu kita semua untuk kita ini semakin serupa Kristus di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati.